Ketika ditabrak mobil truk besar, Ronnie Scanlon masih berusia 8 tahun. Saat itu ia hendak menyeberang jalan. Peristiwa itu mengancam hidupnya. Allah masih memberikan kesempatan hidup baginya. Namun, para dokter terpaksa mengamputasi kedua kakinya. Beberapa hari kemudian, Ronnie pulang ke rumah orang tuanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Sang orang tua hanya bisa menenangkan bahwa apa yang terjadi merupakan kehendak Allah. Kepadanya disampaikan banyak contoh orang-orang terkemuka, salah satunya adalah Helen Keller yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Namun belakangan ia menjadi sosok yang sangat berpengaruh. Ronnie mulai tenang karena mendengar motivasi dari ayahnya. Ia memutuskan untuk kembali bersekolah. Sungguh tidak diduga bahwa teman-teman sekolahnya banyak yang menjauh, bahkan ada yang mengolok-oloknya. Karena sangat sedih, Ronnie berhenti sekolah. Agar tetap dapat belajar, sang ayah memanggilkan guru ke rumah untuk Ronnie menjalani homeschooling. Ronnie terus belajar. Hasil yang diperoleh mencengangkan semua orang. Hal itu melahirkan impian baru untuk beradaptasi dan melangsungkan hidupnya. Suatu hari, Ronnie menonton televisi. Kebetulan acara yang diputar adalah kejuaraan karate tingkat dunia. Meskipun berbahaya, Ronnie merasa bisa ikut dalam permainan ini. Impian bisa ikut olahraga karate disampaikan Ronnie kepada orang tuanya. Tentu, mereka tidak dapat memenuhi permintaan ketika itu. Tetapi, karena Ronnie memaksa, sang ayah memutuskan untuk menemaninya ke tempat latihan karate. Pimpinan tempat latihan itu adalah seorang penyandang gelar juara yang bernama Leslie. Ia bersedia membantu Ronnie. Pada awalnya, ia memberikan pelatihan olah pikiran, olah jiwa, latihan bernafas, lalu latihan trik bertarung. Dalam menjalani semua latihan itu, Ronnie duduk di atas kursi yang dapat digerakkan dan biasa digunakan dalam ajang pertandingan. Seiring berjalannya waktu, Ronnie menjadi sangat mahir bermain karate. Karena itu, ia meminta pelatihnya mengikut sertakannya dalam pertandingan. Setelah berhasil memberikan pengertian kepada orang tuanya, Leslie mengiyakan permintaan Ronnie. Dalam pertandingan pertama yang diikutinya, Ronnie kalah, tetapi ia pantang menyerah. Berbagai pertandingan setelah itu ia ikuti, dan pengalamannya juga kemahirannya semakin meningkat. 3 tahun kemudian, setelah mengikuti berbagai pertandingan, Ronnie berhasil menyabet kejuaraan tingkat lokal. Ia memutuskan untuk ikut pertandingan tingkat yang lebih tinggi. Maka, Piala Olimpiade tahun 1980 berhasil ia rebut. Ia menjadi orang cacat pertama yang meraih kejuaraan tingkat dunia. Dalam wawancara yang diturunkan sebuah media cetak, ia berkata, "Aku sangat yakin bahwa apa yang telah terjadi padaku memiliki sebab-sebab tertentu yang ada di sisi Sang Pencipta. Apapun tantangannya, aku pasti menang." Lebih lanjut, ia berkata, "Aku percaya dengan kemauan yang kuat, Anda akan berhasil. Letakkan keyakinan dan kemauan kuat ini dalam perbuatan. Anda pasti terpana melihat hasil yang Anda raih." Kisah ini mengandung hikmah bahwa kekuatan pikiran melahirkan keyakinan. Pada gilirannya, kekuatan pikiran memberi kekuatan yang mendorong untuk berbuat. Meskipun Anda menghadapi berbagai rintangan, yakinlah bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, Anda akan sadar bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan Anda. Yang harus Anda lakukan pertama kali adalah mengubah pikiran, menerima dan mensyukuri anugerah Allah. Kemudian berbuatlah. Hal apa yang bisa Anda pelajari dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya.